meskipun terdapat sejumlah catatan, ya, meskipun terdapat sejumlah catatan yang kami harap dapat diperbaiki ke depan. Mengacu pada pasal 143 ayat 4 KUHP dan penjelasannya, seharusnya dakwaan dan seluruh salinan surat pelimpahan sudah disampaikan pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan ke pengadilan negeri, yaitu pada hari Senin tanggal 10 bulan Oktober. Yang kedua, masih terdapat berkas kekurangan sejumlah dokumen berkas perkara yang telah diterima oleh kami, yaitu diantaranya berita acara dan dokumen keterangan ahli psikolog forensik, hasil lie detektor, uji balistik, dan keterangan ahli-ahli yang lainnya. Itu catatan buat aparat penegak hukum, ya, bahwa masih terdapat kekurangan sejumlah dokumen dalam berkas perkara yang kami terima. Saat ini juga, hari ini kami telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait kekurangan dokumen tersebut dan berharap dapat segera dilengkapi sesuai dengan yang diatur dalam KUHP sebelum sidang pembacaan dakwaan terhadap seluruh terdakwa pada hari Senin penerimaan berkas perkara yang sama antara yang diserahkan pada pengadilan negeri dengan yang diserahkan dengan terdakwa atau kuasa hukum adalah amanat undang-undang, yaitu pasal 143 ayat 4 KUHP, dan hal ini sangat menentukan untuk mewujudkan apakah persidangan dapat dilakukan secara objektif atau tidak ke depan. Tim kuasa hukum berharap selain pembuktian fakta-fakta di persidangan, kepatuhan pelaksanaan hukum acara yang berlaku sangat penting agar harapan kita semua bahwa persidangan dapat terwujud secara fair atau fair trial. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menentukan jadwal sidang untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Klien kami, Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, sudah menyatakan komitmen yang kuat untuk menjalani proses hukum secara kooperatif. Baik Pak Ferdi Sambo maupun Ibu Putri, dan menjelaskan namun tak ada informasi yang tidak benar, tentu kami akan mengajukan bukti-bukti yang objektif. Sekali lagi, teman-teman semua, kami juga berharap pada semua pihak agar menghormati proses peradilan, menghargai independensi dan imparsialitas hakim, sehingga tidak terjadi proses penghakiman sebelum persidangan dilakukan. Hal ini merupakan salah satu cara kita semua bersama-sama mewujudkan peradilan yang objektif dan berkeadilan untuk semua, baik untuk keluarga, pihak Joshua, pihak yang terkait dalam, dan hak-hak terdakwa pada khususnya. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Aritonang. Cek. Baik, terima kasih Bang Arman, terima kasih teman-teman rekan-rekan jurnalis semua. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kita semua sama-sama paham bahwa kita menginginkan proses pemeriksaan di pengadilan nanti bisa dilakukan dengan baik, secara objektif, dan proses ini bisa berjalan dengan sesegera mungkin. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo, juga Bu Putri. Beliau berdua ingin segera menyelesaikan persoalan ini, sehingga untuk kepentingan itu proses persidangan yang cepat, tentu yang objektif dan imparsial itu sama diharapkan oleh
mereka berdua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, untuk menghindari penafsiran atau framing yang terlalu jauh, maka perlu dijelaskan ada 3 fase terkait dengan peristiwa-peristiwa, terutama yang dikaitkan dengan apa yang didakwakan kepada kedua klien kami. Fase peristiwa itu adalah apa yang terjadi di Magelang, apa yang terjadi kemudian di Saguling dan Duren 3 dan pasca peristiwa penembakan tersebut. Nanti secara lebih detail rekan kami Febri Diansyah akan menyampaikan detail penjelasan soal itu, semata-mata untuk menjelaskan secara lengkap, karena dari surat dakwaan yang kami terima misalnya ada, menurut hemat saya ada beberapa bagian yang melompat begitu, ada peristiwa mungkin yang tidak dijelaskan atau diceritakan secara lengkap. Nanti pada kesempatan ini mungkin saudara rekan kami Febri Diansyah bisa menyampaikan sekedar untuk memberikan gambaran secara utuh soal peristiwa-peristiwa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan highlights juga pentingnya kehadiran saksi yang juga pelaku yang dianggap bekerja sama untuk penegakan hukum, justice collaborator. Saya mau menegaskan bahwa, dan ini juga menyampaikan bahwa justice collaborator seperti terminologi yang digunakan, justice collaborator, maka dia berkolaborasi bukan hanya untuk kepentingan jaksa atau penyidik, tetapi juga untuk kepentingan keadilan. Makanya namanya justice collaborator. Dia berkolaborasi untuk kepentingan penegakan hukum untuk semua. Untuk itu, maka saksi atau pelaku yang menjadi justice collaborator juga dituntut untuk menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya, apapun fakta itu apa adanya, untuk disampaikan sebagaimana yang sebenarnya di hadapan persidangan. Jadi justice collaborator tidak hanya ditujukan untuk menjustifikasi semua cerita yang disampaikan oleh jaksa di dalam dakwaannya, tetapi lebih pada bagaimana justice collaborator bekerja sama, berkolaborasi untuk menyampaikan fakta yang utuh, sehingga itu bisa digunakan untuk penilaian hakim secara objektif, secara imparsial, dan terakhir memutus secara adil. Saya kira itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih detail rekan kami Febri Diansyah akan menyampaikan. Secara umum ada prinsip-prinsip di justice collaborator itu yang perlu dipegang juga. Pertama adalah prinsip subsidiaritas, kedua adalah prinsip proporsionalitas. Subsidiaritas berkaitan dengan bahwa penggunaan instrumen justice collaborator hanya digunakan ketika upaya untuk mengungkap keadilan, mengungkap penegakan hukum itu tidak bisa dilakukan kecuali bekerja sama dengan pelaku kejahatan itu sendiri. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, proporsionalitas. Jangan lupa selain keadilan untuk korban ada masyarakat juga, dan karena yang mendapatkan JC adalah pelaku, sehingga di dalamnya pelaku juga punya pertanggungjawaban pidana, maka demi keadilan untuk masyarakat dan untuk pelaku yang diduga yang lainnya, maka keadilan itu harus dipertimbangkan betul oleh hakim. Sehingga untuk itu kami juga mendorong nanti hakim juga melakukan penilaian dengan baik atas semua keterangan yang disampaikan oleh justice collaborator. Sekali lagi, prinsip justice collaborator adalah bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan penegakan hukum. Itu yang mesti saya highlight. Itu dari saya, nanti rekan Febri Diansyah bisa menambahkan. Silakan. Terima kasih rekan Rasa Mala. Jadi sebelum saya jelaskan tentang 3 fase ini, saya menyambung sedikit apa yang disampaikan Rasa Mala terkait dengan justice collaborator. Jadi kalau kita bicara soal GC, kita bicara soal justice collaborator, yang pertama harus dipahami adalah seorang GC adalah pelaku yang bekerja sama, sehingga ia harus terlebih dahulu mengakui perbuatannya. Jadi kalau ada seorang GC yang justru menyangkal perbuatannya, maka tentu patut kita pertanyakan. Yang kedua, seorang GC harus jujur, tidak boleh berbohong. Kalau seorang GC berbohong, maka ia justru tidak berkontribusi mengungkap keadilan itu, tapi justru merusak keadilan yang dicita-citakan oleh semua pihak. Sehingga seorang GC tidak boleh hanya menggunakan label GC tersebut untuk menyelamatkan diri sendiri. GC bukan sarana untuk menyelamatkan diri sendiri. GC adalah sarana untuk mengungkap keadilan yang lebih besar bagi semua pihak. Kami
menghargai posisi seorang sebagai GC, namun kita paham betul ada syarat-syarat dan juga ada ketentuan yang diatur baik di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di Surat Edaran Mahkamah Agung ataupun peraturan bersama lintas kementerian terkait dengan bagaimana seharusnya seorang GC dan bagaimana seorang GC mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu dalam proses peradilan. Jadi kami menghargai, tapi tentu juga kami berharap GC betul-betul adalah seorang GC yang jujur dan tidak berbohong, dan bahkan keterangannya wajib konsisten dari satu keterangan ke keterangan yang lain di segala tingkat pemeriksaan. Kemudian saya ingin menjelaskan terkait dengan 3 fase di perkara ini. Tolong teman-teman slide untuk bisa masuk ke slide berikutnya. Ada 3 fase yang perlu kita pahami, 3 fase umum dalam perkara ini. Fase pertama kami menyebutnya sebagai rangkaian peristiwa. Jadi dalam rangkaian peristiwa inilah, dalam fase pertama inilah kita mengetahui ada peristiwa, ada kejadian, ada perbuatan-perbuatan yang terjadi. Pemirsa, demikianlah konferensi pers yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari keluarga Verdi Sambo yang mengatakan bahwa berkas perkara hingga saat ini belum diterima oleh tim kuasa hukum dan berharap justice kolaborator dalam hal ini Barada Richard Eliezer nanti di persidangan dapat bekerja sama menyampaikan fakta sesuai dengan apa bukti-bukti yang ada di persidangan. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda dengan informasi Rizky Bilar diperiksa polisi, rekaman CCTV yang memuat dugaan pelemparan bola biliar ke Lesti Kejora bocor ke publik.